Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Nah, pertama-tama saya perkenalan saya pribadi, nama saya Hanoto Susilo dan rekan saya Nazwa Maulida. Saya Sejati Dahlia. Nah, di sini kami bertujuan untuk mempresentasikan tugas besar dari copywriting yang mana untuk usaha sugar glider untuk usaha UMKM sugar glider. Baik, yang pertama ada riset pasar. Audiens target dari Fish Sugar Glider ini demografinya usia 8 hingga 18 tahun, khususnya para pencinta hewan yang unik. Kemudian psikografi dari target audiens kami itu yang pertama aktif di media sosial, yang kedua suka mencoba hal baru dan unik, kemudian yang menyukai hewan, khususnya hewan yang kecil seperti sugar glider, kemudian yang hobi memelihara hewan. Nah, ingin teman kecil yang aktif dan ceria, Sugar Glider dari Fish Sugar Glider siap menjadi sahabat baru keluarga Anda. Identifikasi pesaing yang kami gunakan itu dari Sugar Glider in Pet Store yang ada di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, dari informasi yang kami dapat, target pasar mereka itu usia remaja hingga dewasa. Kelebihan dari Sugar Glider in Pet Store yang ada di Kebonjeruk ini, mereka tersedia semua jenis Sugar Glider. Kemudian strategi diferensiasi yang kami gunakan itu dari keunikan Fish Sugar Glider ini, dia itu free packing, kemudian free ongkir untuk di daerah Jabodetabek. Kemudian karena target pasar kita itu 8-18 tahun, jadi kita menjual dengan harga yang affordable. Nah, keunikan satu lagi, kita juga free grooming seperti memandikan, memotong kuku, dan juga membersihkan telinga hewan sugar glider yang kalian beli. Kemudian ada kampanye iklan. Tujuan dari kampanye iklan kelompok kami itu untuk meningkatkan brand awareness dan juga membangun reputasi sebagai pet store sugar glider yang terpercaya. Nah, tujuan lain juga untuk menarik pelanggan baru yang tertarik memelihara sugar glider dan memberikan edukasi tentang cara perawatannya. Nah, hewan sugar glider ini kan memiliki penampilan yang kecil, unik, dan juga menarik ya. Dia ini dikenal sebagai hewan yang aktif, lincah, suka bermain, dan juga ramah. Nah, uniknya sugar glider ini tuh suka berinteraksi dengan si pemiliknya. Jadi pesan utamanya adalah ajak anak-anak untuk bermain dan juga belajar merawat hewan peliharaan sejak dini. Sugar Glider dari Fish Sugar Glider merupakan pilihan yang pas untuk menjadi sahabat kecil yang mengajarkan tanggung jawab dan juga kasih sayang terhadap hewan peliharaan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, sebelumnya, presentasi awal tadi sudah dijelaskan oleh Najwa. Nah, berikutnya adalah giliran saya. Nah, di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang persaingan UMKM lah. Nah, di sini kita ada mengenal sugar glider. Nah, ngomongin soal sugar glider, apa sih yang dimaksud soal sugar glider? Sugar glider sendiri itu sebenarnya masuk ke dalam jenis kategori hewan mamalia. Nah, kenapa sih bisa disebut mamalia? Karena dia beranak atau melahirkan. Nah, sugar glider sendiri ini mirip dengan kanguru yang mana dia memiliki kantung bagi betinanya, yang dimana kantung tersebut dapat bermanfaat untuk ketika dia sedang hamil atau nanti ketika dia sedang melahirkan. Nah, itu si anak itu bakal ada di kantung si sugar glider sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis sugar glider. Nah, ngomongin soal jenis-jenis sugar glider, sebenarnya sugar glider ada jenis dominan dan resesif. Nah, kalau secara umum sebenarnya yang paling banyak diminati adalah jenis dominan seperti classic grey, white face, dan mosaic. Nah, ini masuk ke dalam kategori dominan. Selain itu, untuk masuk ke dalam kategori resesif, ini ada itu masuk ke dalam remino, leukistik, platinum, dan albino. Nah, ini sedikit gambaran tambahan. Nah, untuk yang paling banyak diminati tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang paling banyak diminati oleh masyarakat itu atau oleh konsumen-konsumen ya yaitu jenis di classic grey dan white face. Kenapa? Karena harganya paling murah dan ramah di kantong. Nah, untuk selanjutnya kita di sini akan membahas pengembangan konten. Nah, ngomongin soal
konten. Nah, konten tersebut kan ada apa ya? Ada berbagai macam kayak headline, tagline, dan CTA. Nah, di sini kita ada salah satu contoh poster nih. Nah, posternya itu kita buat dengan Photoshop. Jadi, nah posternya itu bentuknya kayak gini, promo sugar glider, promo fish sugar glider. Nah, yang mana di sini kita headline-nya itu menekankan kata promo fish sugar glider. Nah, selain itu, habis itu di sini juga kita ngejelasin bahwasannya tagline-nya ini atau apa ya tagline ini ya free packing, free ongkir Jabodetabek, udah gitu garansi hidup 100%. Kenapa kayak gitu? Karena kami merasa bahwasannya dengan pemberian free packing, free ongkir Jabodetabek dan garansi hidup 100% itu konsumen itu bakal apa ya bakal trust bukan trust tapi bakal trust kepada kita. Kayak dia bakal percaya bahwasannya oh dengan harga yang kita keluarkan segini ternyata apa ya keunggulan-keunggulannya itu bisa diberikan kayak free packing, free ongkir dan garansi itu yang secara nggak langsung membuat si konsumen itu nyaman. Nah, di sini juga kita di poster ya, di sini kita tekan ini bahwasannya ada call to action ya, yaitu ayo pesan sekarang. Nah, secara nggak langsung kan ini kan menegaskan bahwasannya ya dari poster tersebut ayo untuk beli cepetan beli gitu, untuk segera membeli bahwasannya dari hewan tersebut. Nah, oke untuk selanjutnya di sini kita ada body copy. Nah, di sini kita ada body copy. Nah, di sini sebenarnya body copy kita tuh kayak begini ya. Nah, miliki hewan peliharaan lucu dan mengemaskan. Ingin teman kecil yang aktif dan setia, Sugar Glider dari Fish Sugar Glider siap menjadi sahabat baru keluarga Anda. Dari sini kita tekanin keunggulannya apa, terus juga kita kasih tahu harganya mulai dari berapa, kita kasih sedikit kayak cerita lah agar agar pembeli itu lebih apa ya lebih tertarik gitu untuk membaca. Terus juga nggak lupa kita cantumin nomor telepon dan alamat lokasi. Nah, di sini juga kita kasih apa ya kasih gambaran bahwasannya kemasan yang kita pakai itu seperti ini loh. Nah, ini ya, mungkin bagi apa ya bagi para orang-orang atau para apa ya bahasanya itu breeder lah ya, breeder itu pengembang biak hewan gitu. Nah, ini adalah salah satu cara packing untuk sugar glider agar aman dan selamat sampai tujuan. Nah, terus juga di sini kita kasih tekankan kan tadi ada lifetime warranty atau garansi seumur hidup lah, biar orang-orang tuh apa ya percaya dan mereka tuh tertarik gitu buat membeli produk kita atau ya dia suka lah dengan fasilitas atau keunggulan yang kita berikan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada elemen visual. Nah, di sini pertama-tama kita jelasin dulu dari posternya tersebut. Ini ada penggunaan warna. Nah, sini penggunaan warna untuk backgroundnya sendiri ini kita dominasinya hitam. Kenapa? Karena tujuannya sebenarnya biar terasa bahwasannya si sugar glider atau desainnya ini tuh terasa elegan dan kayak lebih profesional gitu. Nah, warna-warna cerahnya ini kan secara nggak langsung kan ketika kita melihat poster atau ketika kita melihat iklan kan langsung strike to the apa ya strike gitu lah. Jadi tuh langsung kita tuh langsung oh ternyata pesan utama bukan pesan pesan utamanya tuh ada di sini oh ternyata ini loh yang ide yang bisa dibaca gitu sama pembeli atau konsumen jadi oh dia tahu nih inti pesannya tuh di sini dia ada promo harganya segini dan keunggulannya ini garansi hidup gitu dan di sini juga nah terus di sini kita memberikan warna putih juga agar mudah dibaca dan ya agar enak aja lah untuk dari posternya. Nah, di sini juga ada informasi di poster ada informasi promosi kayak free packing yang tadi udah kita bahas free ongkir dan garansi seumur hidup. Nah, ini diletakin di bagian apa ya di bawahnya promo agar dari ketika konsumen baca promo sugar glider fee sugar glider, nah mereka langsung baca ke langsung ininya gitu. Nah, untuk harganya sendiri kita taruh di bawah. Ya, biar tujuannya ya biar pertama-tama dia baca keunggulannya dulu baru dia ngelihat harganya. Nah, kita juga nggak lupa kasih CTA, kita kasih nomor telepon, kita kasih di sini ada alamat bukan ada akun Instagram, TikTok, dan di sini juga kita kasih alamat. Nah, kita desainnya pakai kayak gini. Oh ya, kita fokus untuk menjual Joy atau Joy. Bahasanya tuh di Sugar Glider Joy itu untuk anak-anak, bukan untuk anak, untuk Sugar Glider yang kecil gitu. Maksudnya untuk Sugar Glider dalam usia kurun waktu 2 atau 3 bulan. Jadi, yaitu usia-usia yang cocok untuk dirawat oleh konsumen. Nah, lanjut. Nah, di sini ada penerapannya. Nah, kita sebenarnya di sini pakai ada 2 atau 3. Nah, di sini kita pertama yang paling utama di sini kita pakai carousel. Kalau belum tahu carousel mungkin sebenarnya simpelnya ini adalah tempat jual beli buat kayak barang-barang bekas, namun ini juga bisa jadi tempat jual beli mungkin baik hewan atau apa ada beberapa yang memanfaatkan. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada rincian iklan. Nah, dan ternyata rincian iklan ini selama 7 hari orang baik yang lihat itu sebenarnya 9.839 dan yang melakukan klik itu ada 18. Nah, ini tuh statistik selama 7 hari. Nah,
Cuman di sini mungkin belum ada yang ngelakuin obrolan ya, itu sih ada salah satu kekurangannya ya. Cuman di sini saya nggak masukin yang ada di Facebook atau sama yang ada di TikTok karena mungkin terlalu banyak dan saya rasa pakai ini aja udah cukup gitu. Kami rasa pakai ini aja tuh udah cukup. Nah, di sini untuk selanjutnya, nah di sini ada teman-teman buat teman-teman nih, ini teman-teman buat, teman-teman kita tonton dulu video teman-teman buat, aduh sorry teman-teman buat. Nah, di sini awalnya atau apa ya sampul videonya kita pakai poster tersebut. Nah, teman-teman buat teman-teman nih yang minat adopsi Sugar Glider, hari ini kita ready Sugar Glider di jenis klasik grey. Kita ready betina dan jantan. Nah, buat teman-teman yang mau ngambil harga prekornya 320.000. Udah include ongkir sejauh Bodetabek, udah include packaging, kita kasih kandang jangkrik, nanti kita kasih gambarnya di sini. Terus gitu juga kita full garansi hidup sampai tujuan. Nah, buat teman-teman yang bisa hubungi nomor aku di bio, nanti aku kasih nomornya di sini, dan ya bisa kontak aku juga via TikTok atau LinkedIn. Nah, di sini kan ada integrasi storytelling. Nah, di sini aku tuh sebenarnya storytellingnya tuh ngelakuin ya biar agar menarik konsumen. Jadi kita kayak ceritain tentang uh, dari segi harga, terus dia kita ceritain bahwasannya keunggulannya gimana, terus juga nggak lupa kita kasih video atau kita kasih visual bahwasannya sugar glider tuh seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang yang menonton video tersebut ya tahu dan tersampaikan gitu pesan yang disampaikan dari video ini. Nah, mungkin sayang banget sebenarnya ini aku udah taruh di TikTok cuman kena pelanggaran dan aku nggak tahu apa yang nyebab pelanggaran, tapi aku ngerasa kayaknya pelanggaran ini karena mungkin ya karena naruh nomor WA atau apa sembarangan dan ini jadi pelajaran buat kami juga. Nah, udah sih aku rasa presentasi dari aku cukup segitu. Nah, teman-teman buat selanjutnya presentasinya akan dilanjut teman-teman saya. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi kampanye dalam bidang UMKM Fish Sugar Glider. Di sini tujuan kampanyenya itu yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran merek, yang kedua engagement dan konversi penjualan untuk produk Fish Sugar Glider. Dengan target audiens pecinta hewan peliharaan, khusus pemilik Sugar Glider dan calon pemilik yang tertarik memelihara Sugar Glider. Di sini implementasi yang saya buat strategi distribusinya yaitu dalam media sosial kita memakai media sosial Instagram. Dalam media sosial Instagram itu kita membuat konten yang menarik dengan adanya poster yang telah kita buat. Seperti kayak foto-foto Sugar Glider dengan dengan lucu ya serta menarik dan testimoninya dari pelanggan. Kita upload posternya yaitu pada tanggal 4 Januari 2025. Yang kedua itu ada kita memakai websitenya itu kita pakai aplikasi Carousel dengan untuk proses jual beli dengan menambahkan informasi tentang produk yang agar biar orang tuh tahu kalau misalnya kita tuh punya aplikasi buat meningkatkan penjualan produknya. Dalam produk Sugar Glider ini kita hewan kecil yang biasa orang tuh kayak apa ya, Sugar Glider tuh kayak musang gitu. Di sini ada laporan analisisnya. Dalam produknya kita kan memakai website Instagram ya, dengan media sosial Instagram. Dalam media sosial Instagram itu kita memiliki tayangan 71 dengan pengikut 57,7. Dengan aktivitas profilnya itu pada 17 kunjungan profilnya itu ada 12. Dengan kita memiliki interaksi kan kita tuh di Instagram tuh dikit mempromosikannya, tapi kita memiliki Instagram platform yang lain kayak TikTok dengan nama Fish Sugar Glider. Di TikTok itu ada 40 interaksi, 45,5 pengikut. Itu rata-rata dalam feedback audiensnya itu yang pertama itu memiliki ulasan yang positif, kayak misalnya websitenya 80% itu kebanyakan memuji kualitasnya. Yang kedua itu ada ulasan negatifnya, biasanya ulasan negatifnya itu 10%. Keluhan kadang untuk keluhan terkait dengan pengiriman, kadang kita kayak pengiriman dan begitulah, kayak kadang lambat dari distribusinya. Itu kita memakai aplikasi web Carousel
Di situ kita tercantum namanya Sugar Glider Fish. Sugar Glider Fish itu statistiknya manajemennya itu 7 hari dengan impresinya itu ada 9.839, yang dikliknya itu ada 18. Dengan impresinya dalam bidang diagramnya kita itu memiliki 4,8 penonton. 4,8 penonton itu di aplikasi web Carousel. Dan yang terakhir itu yaitu ada evaluasi dalam konten kita. Itu dalam strategi konten kita itu kita kayak terus fokus pada konten video gitu, kayak membuat konten yang lebih interaktif lagi. Yang kedua itu platform medsosnya itu menambahkan akun media sosial kayak seperti TikTok dan Facebook gitu. Kenapa kita memakai Instagram? Karena kita produk awalnya itu kita memakai Instagram, terus kita akan menambahkan platform media sosialnya itu dengan TikTok, Facebook, kayak tweet gitu-gitu, untuk menjangkau audiens tuh yang lebih luas tuh, kayak yang lebih tahu gitu, kayak nggak cuman di Sugar Glider itu nggak cuman ada di Instagram doang. Terus iklan optimal di iklan TikTok itu dan Instagramnya dengan menargetkan audiens yang lebih spesifik dan menggunakan gambar atau video yang lebih menarik. Maksudnya tuh kayak membuat orang tuh tertarik, kayak biar bisa membeli hewan peliharaan yang sekecil itu, lucu banget gitu. Dan pengiriman dan stok itu kita evaluasinya itu perbaikan sistem pengiriman dan manajemen stok untuk mengurangi keluhan pelanggan. Kayak kadang stok kita habis tapi pelanggan tuh banyak yang pesan tapi kita nggak ada gitu. Harganya itu kalau buat dari harga ya, evaluasinya yaitu tinjauan strategi penetapan dengan harga untuk memastikan daya saing dan profitabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!